Saya tidak mau dipecat dari perusahaan ini. Saya masih mau bekerja di sini, Tuan. Tolong beri saya kesempatan. Saya sangat menyesal. Sarah menangis sesegukan di hadapan Bastian dan juga manajer HRD. Sesuai perintah Alaska, kejadian tidak mengenakan di ruangan Alaska tadi langsung diusut oleh Bastian. Setelah dari ruangan Alaska, Bastian meminta Sarah memakai kembali pakaiannya dengan lengkap. Kemudian, dia memanggil manajer HRD untuk sama-sama melihat tindakan yang telah Sarah perbuat. Sudah jelas terbukti, wanita itu bersalah dan dia akan dipecat dari perusahaan Detik itu juga. Kau dengar apa yang dikatakan Tuan Alaska tadi, bukan? Jika kau terbukti bersalah, maka kau akan dipecat. Aku sengaja memanggil manajer HRD sebagai saksi. Sekaligus pemecatanmu akan diatur oleh beliau. Kau bisa mengemasi barang-barangmu sekarang dan keluar dari kantor ini. Jelas Bastian dengan tegas. Sarah langsung menghampiri Bastian dan memegangi kakinya. Dia tidak peduli tentang harga dirinya saat ini. Yang penting baginya adalah dia bisa tetap bekerja di sana. Dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk dekat dengan pria idamannya. Tolong Tuan, maafkan kesalahan saya. Saya hilaf. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Sarah dengan air mata yang berlinang. Sayangnya, air mata itu tidak mampu membuat Bastian luluh. Pria itu malah menepis tangan Sarah dan memegangi kakinya. Apa yang diperintahkan oleh atasannya, itulah yang akan dia laksanakan. Penyesalanmu tidak ada gunanya saat ini. Harusnya kau bisa berpikir jernih dulu sebelum berbuat yang tidak-tidak. Sekarang pergilah. Aku tidak ingin mengusirmu secara kasar. Usir Bastian dengan baik-baik. Tuan, saya rela bekerja di bagian apapun, Tuan. Tolong saya sekali ini, Tuan. Tolong saya. Sarah masih lagi mengiba, berharap Bastian akan memaafkan kesalahannya. Pria itu malah berdiri dan membuka pintu ruangannya lebar-lebar. Sepertinya tidak sedikit pun pendiriannya goyah meski Sarah sudah berusaha menjual air matanya. Tolong urus pemecatannya dan suruh dia keluar dari perusahaan ini secepatnya. Titah Bastian pada manajer HRD. Baik Tuan, akan saya lakukan. Pria itu pun membujuk Sarah untuk keluar dari ruangan tersebut. Dia bahkan mengancam akan meminta security menarik paksa kalau Sarah tetap bersikeras ingin tinggal di sana. Mau tidak mau, wanita itu pun berdiri dari tempatnya. Dia menyeka air matanya yang telah terbuang sia-sia dengan kasar. Tatapan matanya yang tadi penuh belas kini berubah penuh dendam. Sampaikan kepada tuan mudamu, sampai kapanpun aku akan selalu mencintainya dan berusaha mendapatkannya. Ucap Sarah saat lewat tepat di depan Bastian. Lakukan apapun yang kau suka. Jangan lupa setelah ini pergilah ke psikiater untuk memeriksa kesehatan mentalmu, Nona. Balas Bastian. Sarah mengepalkan tangannya karena geram mendengar kalimat yang Bastian lontarkan untuknya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengus kasar, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bastian pun memberikan kode pada manajer HRD untuk mengikuti Sarah dan meminta Sarah benar-benar keluar dari perusahaan hari ini juga. Setelah mereka berdua pergi, Bastian pun kembali duduk di kursinya. Dia masih tidak habis pikir dengan Sarah yang menurutnya sangat nekat. Masih untung dia hanya dipecat dan tidak diberi hukuman lainnya. Masih pusing memikirkan masalah Sarah, handphone miliknya tiba-tiba bergetar berkali-kali. Ada beberapa pesan masuk dari 2 orang wanita sekaligus. Ini lagi-lagi si kembar berambut pirang itu menggangguku, keluh Bastian saat membaca pesan yang masuk di handphonenya. Yang mengirim pesan ternyata putri kembar Edward. Dari awal bertemu di pernikahan Alaska, mereka sudah mengincar Bastian. Bahkan sampai sekarang mereka masih nekat mendekati pria itu, meski Bastian tidak pernah menghiraukan mereka. Aneh sekali wanita-wanita zaman sekarang. Semuanya pada nekat mengejar pria. Sepertinya dunia sudah mulai terbalik. Umpatnya lalu membiarkan handphonenya tergeletak di atas meja begitu saja. Dia tidak membalas pesan dari si kembar.
Ia malah membuka laptopnya dan mengerjakan pekerjaannya yang lain. Sementara itu, Alaska dan Vanes saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu mall besar. Tak ingin istrinya terus khawatir dengan kejadian di kantor tadi, Alaska pun berinisiatif untuk menghibur istrinya dengan mengajaknya makan siang di luar sekaligus berbelanja. Begitu sampai di mall, kedatangan mereka mulai menjadi pusat perhatian. Terdengar bisik-bisik yang mengatakan kalau mereka adalah pasangan pengantin baru dari keluarga Williams. Vanes sampai canggung karena banyak yang melihat ke arahnya. Namun berbeda dengan sang istri, Alaska malah terlihat biasa saja dan tidak terganggu sama sekali. Ayo kita ke lantai atas, aku sudah memesan tempat makan siang untuk kita. Ajak Alaska sambil merangkul istrinya dengan posesif. Dia tidak peduli jika ada yang membicarakan kemesraan mereka. Oke, saut Vanes lalu ikut kemana sang suami membawanya. Di lantai atas, Alaska mengajak Vanes masuk ke salah satu restoran yang menyediakan berbagai makanan khas Jepang. Dia sudah memesan ruangan VIP agar bisa makan dengan nyaman bersama sang istri. Aku baru pertama kali makan di sini, ucap Vanes. Restoran ini juga baru buka sebulan yang lalu. Makanannya sangat enak, kamu pasti suka, saut Alaska. Vanes pun mengangguk. Aku pikir tadi aku mau diajak makan ayam goreng crispy. Dia terkekeh saat mengatakan itu. Setiap mengingat sesuatu yang berhubungan dengan ayam, pasti membuatnya teringat akan lamaran unik Alaska untuknya. Alaska meraih tangan Vanes dan mengecupnya. Berani mengejekku. Tunggu hukumanmu di apartemen nanti, kata Alaska memberi peringatan. Vanes cepat-cepat menarik tangannya lalu mencubitkan bibirnya. Suaminya ini selalu saja pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Selalu saja mencari peluang, sindir Vanes. Namanya juga pengusaha, kalau tidak pintar-pintar mencari peluang, tidak akan bisa kaya. Jawab Alaska yang membuat Vanes tergelak. Bukan itu yang aku maksud. Jadi apa? Aku tidak mengerti. Ucap Alaska sengaja memancing Vanes. Aku tidak mau membahasnya. Vanes pun mulai malu-malu. Tak lama, datang beberapa pesanan mereka yang diantar oleh 2 orang waiters. Candaan mereka pun terhenti sejenak, lalu keduanya mulai menyantap makan siang mereka. Setelah selesai makan, Alaska mengajak Vanes nonton di bioskop terlebih dahulu. Anehnya, penonton bioskop waktu itu sangat sedikit sekali, bahkan yang ada di ruangan itu dapat dihitung jari. Vanes tidak mengetahui kalau satu ruangan bioskop itu sudah disewa oleh Alaska. Beberapa orang yang ikut menonton di sana adalah anak buahnya. Sepanjang film diputar, hanya Vanes saja yang rasanya mengikuti alur cerita di layar. Sementara Alaska malah fokus menatap ke samping melihat wajah sang istri yang sangat dicintainya. Jangan melihat ke arahku terus, layarnya di depan, bisik Vanes yang sadar sedang ditatap suaminya. Kamu lebih menarik dari film itu, Alaska balas berbisik. Vanes tersenyum lalu menoleh ke samping tepat di mana suaminya berada. Jarak mereka saat itu sangat dekat hingga ujung hidung keduanya saling bersentuhan. Kalau hanya ingin melihatku, kamu bisa melakukannya di apartemen nanti, ucap Vanes. Alaska malah menggelengkan kepalanya. Bukan hanya ingin melihatmu, tapi aku juga mau ini. Alaska semakin memajukan wajahnya dan mencium bibir manis sang istri. Suara decapan ciuman mereka terdengar samar beradu dengan suara yang berasal dari layar bioskop. Vanes melebarkan matanya karena tidak menyangka Alaska akan menciumnya di tempat seperti itu. Dia takut ada pengunjung lain yang akan melihat kemesraan mereka. Karena itulah saat ini jantungnya berdebar dengan kencang. Kenapa malah menciumku? Nanti ada yang lihat bagaimana. Bisik Vanes menoleh ke sekitar ruangan itu. Abaikan aja, anggap aja dunia ini hanya milik kita berdua, jawab Alaska dengan santai. Baru saja dia ingin mengulang ciuman manis itu kembali, Vanes malah mendorongnya. Jangan sayang, nanti aja lanjut lagi di apartemen, cigahnya. Alaska pun tersenyum samar. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Jawabannya lalu merangkul istrinya yang polos itu. Selesai menonton film, kini waktunya Vanes berbelanja apapun yang dia inginkan. Alaska sudah menawarkan banyak barang, namun Vanes hanya memilih satu untuk membeli sepatu untuk kuliahnya saja. Kalau Tanaya ikut belanja bersama,
Kamu akan lihat betapa borosnya dia. Tidak sepertimu, ditawari banyak, malah milih satu. Ucap Alaska. Vanes hanya terkekeh mendengarnya. Tanaya hanya ingin membantu menghabiskan uang Dedi aja, saut Vanes. Kamu tahu hal aneh apa yang pernah dia inginkan dan Dedi menurutinya. Vanes pun menggelengkan kepalanya. Apa? Tanya Vanes penasaran. Tanyakan saja sendiri padanya, jawab Alaska iseng sambil menoel hidung istrinya. Ih, membuatku penasaran aja. Hahaha, kamu hebat kalau dia mau mengatakan yang sejujurnya. Oke, aku akan menanyakan pada Tanaya nanti, saut Vanes. Ya udah, kita pulang yuk. Aku sudah lelah seharian keliling mall. Ajak Vanes kemudian. Baik, nyonya besarku, ucap Alaska lalu menggenggam tangan sang istri dan mengajaknya pulang ke apartemen. Seharian menghabiskan waktu bersama, tak terasa hari pun sudah gelap. Meski Alaska sudah mengajaknya ke sana kemari, ternyata tidak membuat Vanes lupa akan kejadian di kantor tadi siang. Sebelum tidur, Vanes tampak melamun di atas ranjang sambil berbaring. Alaska tahu, pasti ada yang dipikirkan oleh istrinya itu. Sayang, kamu sedang memikirkan apa lagi? Masih mau ayam crispy? Tanya Alaska sembari bergurau. Dia menarik Vanes agar saling berhadapan dengannya. Kemudian tangannya tampak terulur merangkul dan mengusap-ngusap punggung istrinya. Tidak memikirkan apa-apa, hanya sedikit tegang karena beberapa hari lagi sudah mulai ujian. Jawab Vanes berbohong. Aku tahu kamu mahasiswi yang pintar. Ujian semester tidak akan membuatmu setegang ini. Pasti ada hal lain kan? Tanya Alaska mencoba mengorek kejujuran sang istri. Vanes tampak diam. Dia berat ingin mengatakan yang sejujurnya. Pasti masih kepikiran yang di kantor tadi kan? Tebak Alaska. Vanes pun mengangguk pelan. Aku tidak mau ada yang mengambilmu dariku. Ucap Vanes lalu memeluk suaminya dengan erat. Aku hanya milikmu di dunia ini. Kalau ada yang mengambilmu, bagaimana nanti aku? Sayang, hei. Kenapa bicara seperti itu? Alaska melerai pelukan Vanes lalu menatapnya dalam-dalam. Tentu saja aku milikmu dan kamu milikku. Kita akan terus bersama. Tidak akan ada yang mengambilku darimu. Jangan khawatirkan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Tapi banyak wanita yang menyukaimu, ucap Vanes khawatir. Aku tidak peduli. Yang harus kamu tahu, aku hanya menyukaimu, mencintaimu, kamu istriku, hanya itu. Titik. Masa bodoh dengan wanita lain? Apa kamu masih ragu padaku? Aku percaya padamu. Saut Vanes dengan cepat. Aku harap kamu bisa terus setia padaku. Meski kedepannya nanti akan ada datang banyak wanita yang lain yang berusaha merusak rumah tangga kita. Ucapnya dengan sungguh-sungguh. Jangan meragukanku, Aleta Vanessa Aldebaran. Bahkan jika kau memintaku melenyapkan mereka yang mengganggu rumah tangga kita, akan aku lakukan tanpa bertanya dua kali. Jawab Alaska yang terdengar tidak main-main. Aku percaya padamu. Aku mencintaimu, Alaska Williams. Ucap Vanes lalu memeluk suaminya dengan erat. Aku juga mencintaimu, sayang. Sangat mencintaimu. Sudah ya, jangan pikirkan lagi hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, bujuk Alaska. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya. Aku hanya ingin tidur di pelukanmu sekarang. Dan aku akan terus memelukmu kalau begitu. Saut Alaska yang semakin erat memeluk istri tercintanya. Ada rasa lega dalam benak Vanes saat ini. Perkataan Alaska membuatnya jauh lebih tenang. Hatinya sudah terpaut oleh cinta dan perhatian dari sang suami. Dia mau selamanya seperti ini. Sekitar pukul 5:30 pagi, Alaska terlihat sudah terbangun lebih dulu dari istrinya. Dipandanginya wajah sang istri, tampak teduh dan sangat menggemaskan. Alaska pun mengecup kening sang istri sekilas, setelah itu dia beranjak bangun dari tempat tidur. Pria itu terlihat masuk ke ruang kerjanya. Dia sepertinya ingin memeriksa sesuatu. Dia pun menelpon seseorang, namun bukan Bastian asistennya. Halo tuan, ada yang bisa saya kerjakan? Saut suara di seberang telepon. Alaska terdengar mendesah pelan sebelum menjawab. Hentikan pencarian tentang wanita bernama Venus. Aku sudah tidak ingin tahu tentangnya lagi. Baik tuan, saya akan menghentikan pencariannya. Dan ingat, tetap jaga rahasia ini. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui kalau aku pernah menyuruhmu tentang hal ini.
katanya mengingatkan. Baik, Tuan. Panggilan pun dimatikan. Seseorang yang dia hubungi tadi langsung menelpon orang lain setelah percakapannya dengan Alaska selesai. Dan yang dihubungi orang tersebut adalah Jody. Halo Tuan, maaf mengganggu Tuan sepagi ini. Saya hanya ingin mengabarkan bahwa Tuan Alaska sudah meminta saya menghentikan pencarian terhadap wanita bernama Venus. Kata orang tersebut memberitahu. Aku senang mendengar kabar ini. Aku akan memberitahu Tuan Abimana tentang berita ini nanti. Tapi ingat, meski Alaska sudah tidak ingin mencari lagi wanita ini, tapi tetap kabari jika kalian melihatnya ada di negara ini. Tuan Abimana tetap tidak mau wanita ini bertemu lagi dengan putranya, Tita Jody. Baik Tuan, akan saya lakukan. Kerja bagus. Jody menghela nafas lega setelah mendengar kabar tentang Alaska. Itu artinya Alaska sudah benar-benar berniat melupakan wanita yang selama ini dicarinya. Baik Jody maupun Abimana bukannya tidak tahu tentang kisah Alaska dan Venus, tapi mereka berdua menyembunyikan rahasia besar ini dari siapapun. Bahkan mereka berdua jugalah yang membuat Alaska sulit menemukan wanita bernama Venus ini. Sebenarnya apa alasan mereka mengambil tindakan seperti itu? Di ruang kerja di apartemennya, Alaska tampak terdiam sejenak setelah menelpon salah seorang anak buah keluarga Williams. Saat ini dia tengah berdiri menatap pemandangan di balik jendela di ruang kerjanya. Di luar sana sedang turun hujan gerimis. Itu sebabnya udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku harus melupakanmu, Venus. Masa depanku hanyalah Aleta Vanessa Aldebaran. Selamanya aku hanya akan mencintainya, gumam Alaska sendirian. Begitu dia berbalik hendak kembali lagi ke kamarnya, dia langsung terkejut saat mendapati Vanessa sudah berdiri tegak tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Matanya tampak mengerja beberapa kali. Ada rasa khawatir dalam benaknya semisal Vanessa mendengar percakapannya di telepon tadi. Sayang, kenapa kamu di sini? Tanya Alaska dengan nada yang tetap tenang. Dia melirik ke arah pintu sekilas. Pintu itu pun terlihat terbuka. Dia pun mengutuk dirinya karena bertindak ceroboh, lupa menutup rapat pintu ruang kerjanya. Alaska mendekati sang istri lalu mengusap kepalanya. Dia pun mendaratkan ciuman hangat di kening istrinya. Sejak kapan kamu masuk ke sini? Apa tidurmu terganggu? Tanya Alaska lagi. Vanessa masih terdiam. Dia seperti tidak berniat menjawab pertanyaan suaminya, karena sebenarnya dirinya lah yang ingin bertanya. Sayang, panggil Alaska dengan lembut karena melihat gelagat yang berbeda dari istrinya. Tatapan manja yang biasanya selalu terpancar di kedua mata sang istri kini berubah menjadi tatapan penuh intimidasi. Alaska tidak pernah melihat wajah Vanessa seperti ini. Jelaskan padaku siapa wanita yang bernama Venus itu. Alaska mendadak ternyata yang ia khawatirkan terjadi. Vanessa sudah mendengar percakapannya melalui telepon tadi. Sekarang dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Kenapa diam? Apa aku masih bisa percaya pada kalimatmu yang bilang kalau hanya aku satu-satunya wanita yang kamu cintai? Suara Vanessa terdengar bergetar saat menanyakan hal itu. Ada sesak dalam dadanya begitu tahu suaminya tidak jujur kepadanya. Vanessa pikir sandiwara di antara mereka sudah benar-benar berakhir dan tidak ada lagi yang disembunyikan di antara mereka. Sayang, dengarkan aku baik-baik, oke? Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Ucap Alaska sambil menangkup kedua pipi Vanessa dan menatap matanya dalam-dalam. Kalau aku tidak memergokimu, apa kamu akan menjelaskan semuanya kepadaku? Tidak, kan? Kenapa harus ketahuan dulu, baru mau diceritakan? Serang Vanessa lagi dengan perkataannya. Dia kesal dan kecewa pada suaminya yang masih menyimpan rahasia darinya. Ya, tentu akan aku jelaskan, tapi di saat yang tepat. Tolong jangan salah paham, sayang. Dia hanya wanita di masa laluku. Aku pernah menolongnya, tapi setelah aku tolong, dia pergi begitu saja. Aku masih penasaran dengannya saat itu, karena sepertinya dia memiliki masalah yang berat dalam hidupnya. Aku hanya penasaran padanya, tapi aku sudah tidak lagi memikirkannya terutama setelah kita menikah, sayang. Aku hanya mencintaimu, Vanessa. Aku mohon, percaya padaku. Jelas Alaska dengan jujur. Kenapa tidak pernah cerita dari awal? Dan kenapa baru sekarang meminta orang di telepon tadi menghentikan pencarian tentang dia?
Seandainya mereka mengabarimu kalau wanita itu ditemukan setelah kita menikah, lalu bagaimana dengan aku? Apa kamu akan meninggalkanku? Tanya Vanessa sambil mendorong dada suaminya. Dia masih sangat kesal dan tidak bisa menerima ketidakjujuran Alaska. Sayang, aku berani bersumpah kalau aku hanya lupa mengabarkan mereka untuk menghentikan pencariannya. Aku sudah tidak peduli lagi pada Venus. Stop menyebut namanya di depanku. Mendengar namanya saja saat ini sudah membuatku kesal. Aku baru sadar, ternyata Sarah atau wanita-wanita lain nanti belum tentu bisa menggoyahkan cintamu. Tapi wanita itu, hanya dia yang bisa membuatmu berpaling dariku. Ucap Vanessa setengah berteriak saking kesalnya. Sudut matanya sudah melelehkan air mata kekecewaan. Hatinya terasa begitu sakit dihadapkan pada kenyataan seperti ini. Apalagi dirinya sudah terlalu jujur mencintai suaminya dengan sangat tulus. Tapi nyatanya, masih ada wanita lain masa lalu sang suami yang menjadi saingan terberatnya. Alaska membiarkan Vanessa mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia mengerti kekesalan Vanessa dan semua ini berawal dari kecerobohannya. Namun dia tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut karena itu dia akan segera menyelesaikannya. Sayang, Alaska kembali mendekat lalu mencium kening istrinya cukup lama. Setelah itu dia memegang kedua lengan sang istri dan menatap wajah sedihnya dalam-dalam. Maafkan aku karena kebodohanku. Maafkan aku karena aku lupa menyelesaikan semua ini dari awal sebelum kita menikah. Percayalah padaku, Vanessa, aku hanya lupa mengurusnya karena aku terlalu sibuk mencintaimu dan memikirkanmu. Jelas Alaska dengan pelan. Vanessa mengalihkan pandangannya. Dia tidak mau mudah terjebak rayuan suaminya lagi. Aku minta maaf sayang, katakan padaku apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku. Aku pasti akan melakukannya. Apapun akan aku lakukan agar kamu percaya lagi padaku. Sekalipun kamu meminta aku untuk terjun dari apartemen yang tinggi ini, aku akan lakukan tanpa bertanya dua kali. Lanjut Alaska dengan sungguh-sungguh. Jangan menggobaliku, ketus Vanessa. Tidak, aku serius. Apa kamu ingin melihatku benar-benar terjun bebas dari sini? Oke, akan aku lakukan. Apapun akan aku lakukan asal kamu mau percaya padaku. Aku hanya mencintaimu, Vanessa. Aku tahu aku bodoh. Aku sangat bodoh karena ceroboh dan tidak menyelesaikan semua dari awal. Tapi aku mohon, percaya padaku. Aku hanya mencintaimu saat ini. Aku tidak mau kamu membenciku, sayang. Please, percaya padaku. Alaska bicara dengan penuh kesungguhan. Dia bingung bagaimana lagi caranya agar Vanessa mau memaafkannya. Dia ingin menarik Vanessa ke dalam pelukannya, namun istrinya menghindarinya. Sayang, jangan seperti ini padaku. Biarkan aku memelukmu, sayang. Pinta Alaska sambil berusaha menarik Vanessa. Jangan dekat-dekat dulu. Aku masih kesal padamu, tolak Vanessa. Sayang, please, maafkan aku. Alaska mendekat lagi agar bisa memeluk Vanessa, namun Vanessa masih menolaknya. Jangan peluk dulu. Aku masih kesal padamu, tegas Vanessa. Sayang, please, pinta Alaska dengan memelas seperti anak kecil merengek pada ibunya. Aku bisa mati kalau kamu tidak mau memelukku lagi. Please sayang. Gombal, ucap Vanessa. Dia pun berbalik lagi lalu meninggalkan suaminya begitu saja. Dia keluar dari ruangan itu dan kembali masuk ke dalam kamar. Hatinya masih kesal. Dia tidak mau mudah memaafkan Alaska. Dia ingin pria itu sadar dan introspeksi diri akan kesalahannya. Dia tidak mau Alaska terlalu menggampangkan perasaannya. Sayang, tunggu. Alaska tidak mungkin tinggal diam. Dia pun segera menyusul sang istri masuk ke dalam kamar mereka. Bersambung.